Shalom, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke pembelajaran ke-7. Silakan buka bukunya di pembelajaran ke-7. Nah, di sini judul perikop kita yaitu manusia membutuhkan flora dan fauna. Nah, sekarang kita mau bahas apa itu flora dan apa itu fauna. Dan kenapa manusia membutuhkan flora dan fauna. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang dimaksud dengan flora dan apa yang dimaksud dengan fauna. Yang pertama kita masuk dari flora. Pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Nah, itu yang disebut dengan flora, yaitu segala tumbuh-tumbuhan, tanaman, itu yang disebut dengan flora. Ketika kamu keluar rumah, kamu melihat tumbuhan, kamu melihat tanaman, itu yang disebut dengan flora. Jadi segala tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, dan apapun itu dibutuhkan oleh manusia. Karena setiap hari kita mengkonsumsi sayur, mengkonsumsi buah, itulah yang disebut dengan flora. Jadi flora itu dibutuhkan oleh manusia. Dan kita masuk ke bagian 2, fauna. Fauna itu adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Baik kucing, baik kambing, baik kerbau, itu yang disebut dengan fauna. Fauna pun bisa membantu manusia. Contohnya sapi. Ketika para petani membajak sawah, maka sapi pun bisa membantu untuk mengemburkan tanah. Artinya flora dan fauna dibutuhkan oleh manusia. Dan sangat bermanfaat. Apalagi selain tenaganya, kita juga bisa mengkonsumsi dagingnya seperti ayam dan yang lain-lainnya. Jadi, tugas kita yaitu menjaga flora dan fauna agar tidak musnah di muka bumi ini. Dan flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam hingga tidak lagi terhitung jumlahnya. Saking banyaknya flora dan fauna, mulai dari yang binatang kecil sampai binatang besar, itu memiliki banyak sekali macam-macam atau sejenisnya, sehingga tidak bisa lagi terhitung saking banyaknya. Beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam, mulai di laut atau pula di darat. Fauna yang tinggal di laut seperti ikan, apalagi kepiting, nah itulah yang tinggal di dalam laut. Sedangkan yang di darat ada serigala, ada sapi, ada kerbau, itu yang disebut dengan flora atau disebut dengan fauna yang tinggal di daratan. Oke. Flora endemik, dan di sini memiliki macam yang merupakan sekelompok jenis tumbuhan yang hidup pada suatu daerah tertentu. Contohnya kaktus, ada flora Jawa, flora daerah Sumatera, flora endemik Kalimantan, dan lain-lainnya. Kenapa? Karena tumbuhan hanya hidup dengan tanah tertentu, sehingga flora tidak bisa hidup di sembarangan tempat. Flora endemik pada suatu daerah biasanya memiliki jenis tertentu yang terkadang tidak bisa ditemukan di daerah lain atau mungkin jarang ditemukan. Hal ini dikarenakan pada tiap daerah memiliki tingkat kesuburan, perbedaan iklim dan cuaca, serta jenis tanah yang berbeda satu dengan yang lain. Flora endemik di Jawa contohnya adalah bunga melati. Flora endemik Papua adalah tanaman buah merah. Flora endemik daerah Sumatera adalah
Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dan lain sebagainya. Nah, di tumbuhan ada tumbuhan yang hidup hanya di daerah-daerah tertentu. Itu yang disebut dengan flora endemik. Nah, tidak hanya flora, namun pada dunia hewan atau fauna juga memiliki kelompok yang berbeda pada tiap daerah. Contohnya fauna endemik asli dari Papua adalah burung cendrawasih yang kita kenal. Burung cendrawasih hanya hidup di Papua, di Sumatera tidak. Fauna asli dari Jawa adalah badak, bercula, satu, dan fauna dari Sumatera adalah harimau Sumatera. Fauna memiliki nama imbahan geografis seperti hewan-hewan peliharaan, hewan Asia, serta hewan Australia. Nah, untuk tugas hari ini yaitu mencatat materi hari ini di buku catatannya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.